Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, bersama dengan saya, Ari Murti Asmoro, dan rekan saya Andi Tricahyono, untuk kita bersama-sama belajar membuat segi 5 beraturan. Ya, ada beberapa cara untuk kita bisa membuat segi 5 beraturan, dan salah satunya adalah yang akan kita pelajari bersama-sama saat ini. Nah, tujuan untuk mempelajari materi ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana langkah membuat segi 5 beraturan. Ya, yang kedua, kita bisa menyajikan atau membuat segi 5 beraturan dengan langkah yang benar. Nah, sebelum kita membuat segi 5 beraturan, bahan dan alat apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah kertas gambar tentunya, misalnya adalah ukuran A4. Ya. Yang kedua adalah pensil, yaitu 2H atau HB bisa disiapkan. Yang ketiga, rautan pensil. Yang keempat adalah penghapus pensil atau stick, ya. Carilah stick yang bersih, yang bagus. Ketika kita mengalami kesalahan saat menggambar, kita bisa membersihkan dengan baik. Yang kelima adalah set penggaris segitiga. Dan yang keenam, penggaris panjang, jangan lupa. Yang ketujuh, kita siapkan jangka. Nah, segi 5 seperti inilah yang akan kita buat dengan semua sisinya sama panjang dan ukurannya, sehingga kita bisa menyebut bahwa segi ini adalah segi 5 karena jumlah seginya berjumlah 5 dengan panjang dan ukuran sisinya sama. Nah, langkah yang pertama adalah saat kita membuat segi 5 beraturan, yang pertama, buatlah satu garis. Ya, contohnya adalah seperti yang saya buat ini, sebuah garis mendatar atau garis horizontal. Panjangnya bebas. Lebih baik kita membuat panjang yang cukup panjang, ya. Jangan terlalu pendek. Buatlah satu garis tipis, horizontal misalnya, dengan sudut berapapun silahkan. Nah, setelah kita membuat satu garis ini, bagilah garis yang kalian buat menjadi 2 bagian sama panjang. Kita sudah belajar bagaimana membagi garis menjadi 2 bagian sama panjang. Ya, jangan lupa materi-materi sebelumnya untuk selalu kita ingat dan selalu kita latih. Nah, untuk membuat segi 5 beraturan ini, yang pertama sekali lagi, buatlah satu garis dengan panjang tertentu, kemudian bagilah garis tersebut menjadi 2 bagian sama panjang. Sehingga ada 2 buah garis, garis horizontal atau mendatar dan garis tegak atau garis vertikal yang membentuk garis siku seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui satu garis sudah terbagi menjadi 2 bagian sama panjang? Ketika kita sudah berhasil membuat garis siku seperti ini, antara garis horizontal atau mendatar dengan garis vertikal atau tegak dengan siku, ya. Nah, dengan adanya pertemuan 2 buah garis tersebut, yaitu garis mendatar dan garis tegak, yang membentuk sudut siku tersebut, maka kita akan menemui titik temunya di tengah itu. Kita beri nama titik P. Nah, seperti ini. Sudah ya? Nah, kalau sudah, ambillah jangka yang sudah kalian siapkan. Buatlah lingkaran dengan titik pusat yang sudah ada. Yaitu letakkan jarum jangka di titik P, kemudian lingkarkan jangka seperti ini. Nah, begitu. Dengan jari-jari berapa? Dengan jari-jari misalnya kita buat
40 mm misalnya. Ya, jangan buat terlalu kecil sehingga nanti hasilnya tidak maksimal. Dengan lingkaran jari-jari sepanjang 40 mm ini, maka akan ada titik-titik temu antara garis lingkaran dengan garis mendatar dan garis tegak seperti ini. Nah, ada titik temu di antara garis lingkaran dengan garis mendatar seperti ini, titik A. Kemudian titik B. Yang berikutnya adalah titik F. Jelas ya? Setelah kita membagi garis menjadi dua bagian sama panjang, kita membuat lingkaran, kemudian kita temui titik-titik pertemuan antara garis lingkaran dengan garis tegak dan mendatar tadi. Nah, langkah yang kedua adalah letakkan jarum jangka pada titik B. Sekali lagi, letakkan jarum jangka pada titik B dan pensil jangka di titik P atau di titik tengah tadi. Ya, letakkan jarum jangka di titik B dan pensil jangka di titik P. Lingkarkan jangkanya seperti ini. Ya. Nah, setelah kita lingkarkan dengan jari-jari B, P, maka akan ada titik temu antara garis pertama tadi dengan garis lingkaran yang kedua, seperti ini. Nah, yaitu titik C dan titik D. Jelas ya? Setelah kita lingkarkan jangka dengan jari-jari B dan P, maka ditemui titik temu yaitu titik C dan titik D. Tariklah garis C dan D tersebut seperti ini. Ya. Ya, sekali lagi, tariklah garis C dan D sehingga membentuk garis lurus yaitu garis tegak seperti ini. Nah, dengan adanya garis C dan D tersebut, maka ada titik temu antara titik C, D dengan garis AB. Sehingga titik temu tersebut seperti ini dan kita beri nama titik E. Jelas ya? Setelah kita tarik garis titik C, D, kemudian ada titik temu antara garis CD dengan garis AB, yaitu di titik E seperti ini. Nah, langkah yang ketiga adalah letakkan jarum jangka di titik E. Sekali lagi, letakkan jarum jangka di titik E. Kemudian, posisikan pensil jangka di titik F. Sudah? Jarum jangka di titik E, pensil jangka di titik F. Kemudian, goreslah jangka membentuk lingkaran seperti ini. Nah, begitu. Nah, sekali lagi, untuk membentuk garis lingkaran seperti ini, letakkan jarum jangka di titik E dan pensil jangka di titik F, sehingga membentuk garis lingkaran yang akan terjadi titik temu di titik G seperti ini. Nah, begitu. Hasil garis lingkaran dengan jari-jari E, F tadi akan terjadi titik temu di titik G. Jelas? Ya. Nah, pada langkah ini kalian sudah berhasil menemukan di titik G, ya.
Berikutnya, langkah yang keempat, letakkan jarum jangka di titik F. Letakkan jarum jangka di titik F dan pensil jangka di titik G. Sudah? Letakkan jarum jangka di titik F, pensil jangka di titik G. Ya, jika sudah, goreskan pensil jangka seperti ini. Nah, jelas ya. Jadi, garis lingkaran ini adalah jari-jari antara titik F dan titik G, sehingga membentuk lingkaran seperti ini. Nah, dari hasil lingkaran yang sudah dibuat tersebut, maka ada titik temu antara garis lingkaran yang pertama dengan garis lingkaran yang terakhir, seperti ini, yaitu adanya titik temu di titik H dan titik temu di titik I. Ya, pada langkah ini kita sudah menemukan titik H dan titik I. Dengan jari-jari jangka yang ada jangan dirubah, karena kita akan menggunakan jari-jari jangka tersebut menjadi sisi dari segi 5 beraturan, anak-anak. Sekali lagi, jari-jari jangka yang terakhir, yaitu antara titik F dan titik G, itulah yang akan menjadi sisi dari segi 5 beraturan. Nah, langkah yang berikutnya adalah dari jari-jari jangka yang terakhir, letakkan jarum jangka di titik H dan goreskan mengenai garis lingkaran yang pertama, seperti ini. Nah, seperti itu. Sekali lagi, letakkan jarum jangka di titik H dan goreskan sehingga ada titik temu, yaitu titik J. Jelas ya? Untuk kita bisa menemukan titik J, letakkan jarum jangka di titik H, kemudian goreskan mengenai garis lingkaran yang pertama. Kemudian, dengan jari-jari jangka yang sama, letakkan jarum jangka di titik I. Nah, dengan jari-jari jangka yang sama, letakkan jarum jangka di titik I. Sekali lagi, letakkan jarum jangka di titik I. Goreskan hingga mengenai garis lingkaran yang pertama, seperti ini. Nah, sehingga ditemukan titik temu, yaitu titik K. Sekali lagi, untuk menemukan titik K, letakkan jarum jangka di titik I, goreskan sehingga mengenai garis lingkaran yang pertama. Ya. Nah, setelah kita menemukan titik-titik tersebut seperti ini. Langkah yang berikutnya, kita sudah menemukan titik F, titik H, titik J, titik K, dan titik I. Sekali lagi, titik yang saya beri warna ini adalah titik F, titik H, titik J, titik K, dan titik I. Tariklah garis titik F dan H. Nah, seperti ini. Jelas ya? Tariklah garis titik F dan titik H. Kemudian tariklah garis di titik F dan titik I. Seperti ini. Iya, jadi ya, kita tarik garis titik F dan titik I. Berikutnya, kita tarik garis titik H dan titik J. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita tarik garis titik I dan titik K. Yang terakhir, kita tarik garis titik J dan titik K. Nah, kita akhirnya menemukan
sebuah segi, yaitu segi 5 beraturan seperti ini. Kalau kita misalnya kita mau hapus garis-garis yang dari awal sehingga seperti ini hasil akhirnya. Nah, kita sudah menemukan segi 5 beraturan ya anak-anak ya. Nah, agar kalian lebih jelas, jangan dihapus garis-garis tersebut sehingga kita tahu langkah-langkahnya seperti ini tadi. Nah, kalau kita sudah berhasil membuat segi 5 beraturan, maka kalian sudah berhasil dan sukses untuk terus mencoba dan terus berlatih. Demikian pertemuan saat ini, bagaimana kita membuat segi 5 beraturan. Terima kasih, selamat mencoba dan terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.